Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 7 November sampai dengan tanggal 11 November 2022. Jadi untuk minggu ini ya. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas 6 saham. Nanti ada beberapa video, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Tapi sebelum saya mulai, saya akan umumkan untuk event yang akan datang hari Sabtu ya, gathering tanggal 12 November 2022. Jadi gatheringnya online. Saya akan memberikan edukasi bagaimana menjadi investor saham atau trader saham yang jauh lebih baik ya, seperti itu ya. Jadi saya akan memberikan edukasi yang terbaik supaya Anda sukses ya, baik Anda investasi maupun trading di saham. Jadi jangan lupa untuk sign up formnya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi daftar dulu, nanti akan diberikan linknya melalui email. Tapi kalau misalnya nggak aktif di email, tinggal WhatsApp saya di nomor yang tertera di aplikasi ya, di formnya ya. Tapi isi dulu formnya supaya saya tahu kalau Anda sudah mendaftar ya. Kemudian WhatsApp ke saya, Pak nanti linknya kirim ke WA aja, jangan ke email ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk event yang akan datang. Jadi saya akan bahas langsung untuk sahamnya kali ini yang berhubungan dengan perbankan Bank Buku 4 ya, yang terbesar ya. Jadi saya mulai langsung. Ini untuk grafik weekly-nya atau mingguannya untuk BBCA. Jadi bahwasanya masih tetap sama, dia masih di trading range 8.600 dan 9.000 ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 9.000. Jadi minggu lalu dia pas high-nya di 9.000, kemudian dia koreksi. Sebenarnya sekarang posisinya di tengah-tengah ya. Dan kalau di tengah-tengah ini, kalau Anda mau buy silahkan, tapi Anda bisa juga tunggu kalau dia breakout ke atas 9.000, Anda buy. Jadi istilahnya buy high sell higher ya. Target price berikutnya di 9.500, atau Anda tunggu area buy on weakness-nya di 8.600 atau 8.250 ya. Jadi support terdekatnya. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy. Tapi kalau belum rebound ya kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih seperti itu, masih tetap sama garis-garisnya ya. Jadi saya nggak rubah-rubah. Kemudian dari daily chartnya juga sama. Kalau mau buy on weakness tunggu di 8.600 atau 8.250. Nah, kalau misalnya mau tunggu sekalian breakout buy hasil higher, boleh aja naik ke atas 9.000 Anda boleh buy. Target price berikutnya sekitar 10.000 ya, dengan checkpointnya sekitar 9.500. Kalau dia berhasil naik kita tambah lagi atau average up. Memang di sini kalau kita perhatikan secara trennya dia masih cenderung sideways, tapi ini sudah mulai bergerak ke atas ya. MA20 nya sudah mengarah ke atas. Jadi masih cukup menarik untuk BBCA ini. Kalau mau buy silakan. Anda boleh buy langsung atau buy on weakness sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Atau kalau mau tunggu sekalian breakout ke atas 9.000 Anda buy ya. Jadi buy high, sell higher ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk Bank BRI, BBRI. Jadi kalau kita perhatikan di sini, BBRI dia masih berusaha untuk breakout ke atas 4750. Minggu lalu dia bagus ya, higher high, higher low, dan juga higher close ya. Nah, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Masih bisa ya. Jadi kalau Anda mau buy silakan, atau tunggu sekalian buy on weakness di 4460 atau 4340. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi, berhasil rebound, mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Naik ke atas 4750 kalau dia breakout kita boleh buy ya. Buy hasil higher boleh juga kalau yang belum punya. Target price-nya di 5.000. Ini support resistance-nya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kemudian dari daily chart-nya di sini dia masih menguji resistance sekitar 4.700. Kalau Anda mau buy, Anda buy sekarang boleh, atau tunggu sekalian breakout ke atas 4.700 Anda buy. Atau kalau mau buy on weakness di sini saya gambarkan di 4460 ya. Ini kotak yang sebelumnya saya berikan yang terdekatnya. Jadi tunggu kalau dia turun di bawah 4460 atau memotong MA20-nya dari atas ke bawah. Ketika dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap naik ke atas Rp50 atau Rp100 ya. Kelipatannya kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi kurang lebih cukup ya. Untuk BBRI masih menarik. Nah, berikutnya untuk Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini bagaimana Pak Sunar? Jadi memang masih sideways ya. Minggu lalu dia sempat higher high tapi ditutup di bawahnya 10.500. Bahkan dia kalau kita lihat low-nya itu dia lower low daripada 2 minggu sebelumnya. Apakah dia akan breakdown ke bawah Pak Sunar minggu ini? Belum tentu ya. Jadi kadang-kadang ini saham itu ya, dia bisa aja nyentuh di bawahnya support terdekat, kemudian dia mantul lagi ke atas ya, seperti ini ya untuk weekly-nya ya. Jadi strateginya untuk buy on weakness saya sudah sebutkan. Jadi dia kalau rebound mantul ke atas 10.000 kita boleh buy, atau kalau mau tunggu di bawah tunggu 9.500 atau 8.600. Jadi buy on weakness itu dia koreksi, rebound mantul barusan kita buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 10.500 kita buy, target price berikutnya di 11.000 dan 11.500. Ini weekly-nya support resistance-nya untuk Bank Mandiri
Nah, kemudian kalau kita lihat daily-nya, ini area terbaik juga ya untuk buy weakness. Dia lagi testing MA20-nya. MA20-nya masih cukup bagus mengarah ke atas, dan candle-nya masih di atasnya MA20-nya. Jadi untuk Bank Mandiri ini kalau mau buy silahkan, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik setiap kelipatan Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Misalnya kalau nggak mau buy weakness di area 10.000, Anda boleh tunggu di area 9.500 atau 9.000 ya maksimum ya. Kalau turun by 9.000 ya jangan buy weakness, karena ada kemungkinan dia sudah downtrend, trennya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BMRI. Oke, berikutnya untuk Bank BNI. Untuk minggu ini untuk Bank BNI kalau kita perhatikan untuk weekly chart-nya, dia masih belum berhasil ditutup di atasnya 9450. Jadi masih testing resisten 9450. Bukan berarti minggu ini dia nggak berhasil breakout ke atas. Kalau mau buy sih boleh aja. Jadi tunggu kalau dia naik ke atas 9.500 kita buy. Naik ke atas 9675, hanya 2 minggu yang lalu, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya sekitar 10.000 dan 10.250. Itu untuk BBNI. Nah, kalau yang mau buy on weakness, tunggu aja kalau dia koreksi, rebound barusan kita buy, kita tunggu di area 8650 atau yang paling bawah di sini 7950. Ya, ini ada yang paling bawah lagi sih 7125 sampai 7275. Tapi menurut saya sih tunggunya maksimum di 7950 aja. Karena kalau turun lagi banyak itu menurut saya sih resikonya lebih besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau nggak dikasih buy weakness, kita buy high sell higher. Jadi kalau high minggu ini naik ke atas 9.500 kita beli buy, naik ke atas 9675 tambah lagi atau average up ya. Ini weekly-nya untuk support dan resistance-nya. Kemudian berikutnya ini untuk daily chart-nya. Jadi memang sedikit berbeda, jangan kaget ya. Kalau yang mau buy weakness, ini bisa tunggu di area 8825, 8450, maksimum di 8200 untuk BBNI. Nah, kalau misalnya nggak dikasih terlalu bawah, kita tunggu di MA20-nya. Sering saya sebutkan ya. Jadi untuk saham-saham yang sudah naik di atasnya MA20-nya, ketika suatu saat dia akan testing ya istilahnya, memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah sebenarnya kita untuk buy. Selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas. Walaupun dia mengarah ke bawah seperti ini ya. Ini sebelumnya dia mengarah ke bawah ya, ditembus ke bawah kan. Nah, ketika dia mengarah ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Walaupun MA20-nya ini mengarah ke bawah, tapi dia mengarahnya itu kan nggak menukik tajam ya. Jadi cenderung datar walaupun mengarah ke bawah. Jadi ini kesempatan untuk buy weakness. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya, tadi tetap sama ya. Garis-garis yang saya berikan ini untuk acuan trailing stop dan stop loss, yang di bawah, yang di atas untuk average up kalau mau buy lagi atau average up, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk BNGA atau Bank CIMB Niaga. Nah, berdasarkan support resistennya ini untuk weekly-nya, dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas resistennya 1170. Wah, kok susah banget Pak Sunar. Kalau misalnya Anda mau buy, Anda boleh buy sekarang atau sekalian tunggu breakout ke atas 1170 ya. Paling terdekatnya ya naik ke atas swing hanya 1160 ya. Anda buy atau buy weakness di 1095, maksimum di 1040 ya. Yang paling bawah ini jangan diikuti, karena kalau turun lagi di bawahnya 1040, saya rasa dia akan kecenderungan bawah lagi sampai downtrend bisa aja ya. Jadi selama di atas 1040 dia masih cukup menarik. Area buy weakness terdekatnya di 1095. Kalau kita nggak dikasih, kita buy high sell higher. Nah, kita perhatikan di sini high-nya minggu lalu di 1150. Jadi minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 1150 boleh buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp20 mungkin ya. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya masih memungkinkan ke 1245 dan 1290. Itu kurang lebih seperti itu untuk BNGA. Nah, kalau dari daily chart-nya, garis-garisnya sudah saya berikan. Memang ini cenderung sideways ya, beberapa minggu di sini ya, 1,5 sampai 2 mingguan ya. Nah, apakah masih bagus? Ya, ini kan masih di atasnya MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi kalau mau tunggu buy weakness, Anda bisa tunggu di area 1100, 1070 atau 1045. Memang garisnya berbeda dengan yang weekly ya. Tapi Anda jangan bingung, terserah Anda mau pakai yang weekly atau yang daily ya garis-garisnya. Yang penting di sini garis-garisnya itu untuk acuan support dan resistennya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas, kita boleh buy atau average up atau buy high sell higher ya, seperti itu istilahnya. Nah, untuk MA20 ini kalau suatu saat dia akan diuji, dipotong ke bawah, kemudian berhasil rebound lagi mantul ke atas, kita cek apakah MA20-nya masih mengarah ke atas atau walaupun mendatar tapi dia nggak terlalu tajam turunnya ya. Di sana sebenarnya kita untuk buy weakness. Jadi kemungkinan mungkin 1100 atau 1070 ya kalau mau buy on weakness untuk BNGA. Nah, saat ini dia masih testing area 1150, masih cukup menarik untuk BNGA. Jadi BNGA ini memang sebelumnya sudah pernah saya bahas, saya sudah punya juga, saya sudah jual, tapi terus terang aja saya jualnya setengah porsinya ya, jadi sekitar 50%. Lumayan dalam sih waktu itu nyangkutnya ya, tapi kemudian dia berhasil rebound lagi. Saya mulai buyback yang sebelumnya saya jual 50% dan sekarang
masih menunggu untuk breakout ke atas 1160. Jadi untuk BNGA ini masih cukup menarik ya. Kalau mau buy breakout ke atas kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, lebih cukup ya. Berikutnya untuk BBTN, bank dengan sebutan biasanya sejuta rumah ya seperti itu ya, karena kreditnya sebagai besar kredit perumahan. Dan kalau kita lihat di sini BBTN ini weekly-nya dia masih menguji 1550. Mungkin yang ngikutin channel saya, Pak, ini naik gak selama lagi turun lagi, ini 2 kali loh, ini juga ketiga kalinya yang di sini ya. Nah, ini berusaha naik lagi, apakah nanti kalau naik dia turun lagi, hindari atau pilih saham yang lainnya atau gimana ya. Kadang-kadang memang kalau kita bicara mengenai trading di saham ya, seringkali 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal, mungkin keempat kalinya bisa berhasil ya, tapi belum tentu pasti 100%. Nah, di sini berhasil naik ke atas 1550, mau tambah lagi atau average up boleh ya. Yang sudah punya atau yang belum punya, kalau mau buy hasil higher ya. Nah, stop lossnya kita bisa pakai acuan maksimum, memang saya gambarkan di 1450 di sini ya. Stop lossnya yang pertama ya, yang kedua di 1375 itu maksimum banget. Jadi kalau turun banyak 1375 jual dulu semuanya, karena dia lower low arahnya bakalan downtrend ya, bisa kuat juga ya downtrendnya. Tapi selama dia masih bertahan di atasnya 1375, terdekatnya 1450 ya. Kalau 1375 kan terlalu jauh cut lossnya. Jadi masih cukup menarik sebenarnya, walaupun dia cenderung lesu di bawah. Ya kadang-kadang memang tunggunya lama ya seperti itu. Bisa juga BBTN ini kalau dia sideways-nya juga lama, tapi sideways-nya dia lumayan lebar ya. Jadi masih bisa cuan atau untung lah ya kalau kita buy di area supportnya dari sideways-nya, jualnya di resistennya. Jadi ini masih cukup menarik kalau mau buy. Ini di weekly-nya. Kemudian kalau di daily chart-nya kalau kita perhatikan dia sudah berhasil naik ke atas 1515. Kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 1550 kita buy ya. Memang kalau kita perhatikan MA20-nya sudah diuji di sini ya. Jadi dia disentuh kemudian berhasil rebound mantul ke atas. Nah, di sini kesempatan kita untuk buy kalau mau buy. Atau sekalian tunggu aja nanti naik ke atas 1550 barusan kita buy ya. Naik lagi ke atasnya high di sini 1570, kita boleh tambah lagi atau average up. Kita jangan terlalu kaku ya, dalam arti kalau sebelumnya di sini gagal, dia naik lagi breakout higher high, belum tentu kali ini gagal juga ya. Jadi jangan terlalu kaku, trading itu harus fleksibel ya. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Tapi kalau sebelumnya berhasil, belum tentu kali ini berhasil juga ya. Sama juga. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah saya bahas 6 saham. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya yang barusan kenal ya. Kemudian jangan lupa juga saya doakan selalu ya, semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.